Halo dari sisi, jumpa lagi di Buka Mata Indra agar kalian tetap waspada. Channel ini mengajak kalian untuk menelusuri cerita fakta misteri dan mengupas sisi-sisi yang tertutup selama ini. So, kunci rapat-rapat rumah kalian, nyalakan alarm, dan buka mata untuk melihat cerita yang satu ini. Akhir-akhir ini dunia dihebohkan dengan kasus P. Diddy. Tahukah kalian siapa itu P. Diddy? P. Diddy adalah seorang musisi yang berhasil menjadi konglomerat di industri musik. Nama aslinya Sean Diddy Combs. Lahir di New York pada tahun 1969. Diddy dibesarkan oleh ibunya yang bernama Jenny. Dia seorang asisten guru. Ayahnya Melvin adalah mantan anggota Angkatan Udara Amerika Serikat yang kemudian terlibat dalam organisasi kriminal. Waktu itu Diddy baru berusia 3 tahun saat ayahnya tewas ditembak di dalam mobil waktu transaksi narkoba. Beranjak dewasa, Diddy gemar sekali berolahraga dan bermain musik. Dia menjadi terkenal ketika menjadi model band pop rock asal Inggris, Fine Young Carnival, dan diva musik soul Amerika Diana Ross. Diddy menempuh pendidikan di bidang bisnis di Howard University, Washington DC. Di awal tahun 1990-an, dia memiliki reputasi gemar membuat pesta mewah yang terkadang dihadiri oleh lebih dari 1000 tamu. Dia sering mengundang artis-artis terkenal dan itu menjadi daya tarik bos-bos label musik seperti Andre Hiller. Kemudian Hiller mengundangnya untuk magang di label Uptown Records yang berbasis di New York. Setelah ajakan tersebut, Diddy keluar dari universitas untuk mendedikasikan diri pada karirnya di dunia musik. Diddy mengontrak seorang rapper dari Brooklyn yang kemudian dikenal sebagai Biggie Small dan kemudian mulai memproduksi debut albumnya. Tidak sia-sia, rekaman tersebut terjual jutaan kopi dan digadang-gadang menjadi karya rap terbaik. Tapi tahun 1997 tragedi terjadi ketika Biggie meninggal dunia dalam sebuah penembakan di Los Angeles. Pembunuhan Biggie hingga saat ini belum terpecahkan. Banyak yang mengaitkannya dengan P. Diddy karena perebutan wilayah pada industri musik rap pada waktu itu. Tapi dibungkus dengan rapi, Diddy yang menjadi saksi insiden tersebut memberi penghormatan kepada Biggie dengan menulis lagu bertajuk I Will Be Missing You yang menjadi salah satu hits terbesar tahun itu. Setelah itu, karir musik Diddy langsung melejit. Tidak berhenti sampai situ, karir Diddy kemudian merambah ke bisnis yang lain di luar musik, termasuk pakaian, minuman, produk TV, dan lain-lain pada tahun 2022. Dari itu, namanya muncul di daftar miliarder majalah Forbes. Lalu pertanyaannya, apakah ini kali pertama Diddy terlibat masalah hukum? Tidak, brother. Pada tahun 1991, Diddy turut menyelenggarakan sebuah acara di City College New York yang berakhir dengan tragedi 9 orang tewas. Tapi tak ada tuntutan hukum pidana yang diajukan. Sempat keluarga korban menggugat promotor, kampus, dan kota New York. Dan Diddy membayar ganti rugi sebesar 750.000 US dollar atau sekitar 11,6 miliar rupiah. Dan pada Mei 1999 dia ditangkap karena dicurigai melakukan penyerangan terhadap Steve Todd, seorang eksekutif industri musik.
usai perselisihan mengenai video musik, dan Didi mengaku salah. Pengancaman dan dijatuhi hukuman untuk mengikuti kelas manajemen amarah selama 1 hari. Pada tahun yang sama, ia didakwa atas kepemilikan senjata api, tapi kemudian dibebaskan. Kemudian pada tahun 2015, P. Diddy terlibat perkelahian dengan pelatih sepak bola putranya yang dipicu oleh pertengkaran saat sesi latihan. Kemudian ia ditangkap dan didakwa melakukan penyerangan dengan senjata mematikan. Tetapi dakwaan tersebut kemudian dibatalkan. Kalian tahu kan kenapa? Karena tidak ada yang tidak bisa dilakukan selama kamu memiliki uang. Lalu, kapan tuduhan atas kekerasan seksual itu muncul? Tudingan pertama atas kasus kekerasan seksual tersebut muncul dari mantan pacarnya, seorang model bernama Gina Hyun, pada tahun 2019. Namun, kasus itu menghilang begitu saja. Pada 16 November 2023, P. Diddy dituduh melakukan pemerkosaan dan kekerasan seksual oleh mantan kekasihnya, seorang artis yang bernama Casey. Casey melayangkan gugatan ke pengadilan federal di New York, menuding P. Diddy melakukan kekerasan dan fisik selama 13 tahun saat mereka menjalin hubungan. Sehari setelah gugatan pengadilan dilayangkan, kedua pihak bersepakat untuk damai. Namun di pekan yang sama, 2 perempuan lainnya ikut bersuara. Salah satu dari mereka, Joy Dixon-Mill. Joy menuding Diddy telah membius dan melakukan kekerasan seksual terhadap dirinya ketika dia masih menjadi mahasiswa di tahun 1991. Walaupun dengan Casey bersepakat untuk damai, tapi kasus tetap bergulir. Pada Maret tahun 2024, polisi melakukan penggerebekan ke dalam rumahnya di Los Angeles dan Miami. Tapi P. Diddy tidak ada di rumah. 6 bulan kemudian, dia ditangkap polisi di hotel di New York. Lalu 1 Oktober 2024, seorang pengacara yang bernama Tony Buzbee yang berada di Texas menggelar konferensi pers. Dan boom, dia mengungkap bahwa lebih dari 100 orang termasuk pria dan perempuan akan menggugat rapper tersebut secara individual atas tuduhan kekerasan seksual, pemerkosaan, dan eksploitasi seksual. Buzbee menambahkan, beberapa dari terduga korban termasuk anak-anak di bawah umur ketika kekerasan itu terjadi. Itulah sekilas mengenai P. Diddy, dan masih banyak detail kasus-kasus lainnya mengenai P. Diddy yang akan kita rangkum di video berikutnya. Jadi stay tune di channel ini, jangan lupa subscribe. Meanwhile, a police presence swarming his high-end Beverly Hills neighborhood. Officers going room to room, carrying zip ties and serious firepower. In the driveway, law enforcement vehicles parking next to, we assume, Diddy's luxury cars. Then, of course, his 2 sons, 30-year-old Justin and 25-year-old King. At one point, they seem to be sharing a laugh. It's also worth noting, Homeland Security tackles sex trafficking crimes, something Diddy was accused of in a lawsuit by his ex Cassie back in November.